Banyak orang sibuk mengejar umroh. Mereka menabung bertahun-tahun, rela antre lama, bahkan menjadikannya target hidup utama. Alasannya mulia, ingin mendapat pahala, ingin dosa diampuni, ingin pulang sebagai pribadi yang lebih bersih. Namun muncul satu pertanyaan besar. Jika pengampunan Tuhan hanya bisa dikejar lewat perjalanan ke Ka'bah, lalu bagaimana nasib orang-orang miskin yang bahkan makan sehari-hari saja sulit? Apakah Tuhan hanya dekat pada mereka yang mampu membeli tiket? Jika benar hanya orang yang mampu berangkat yang lebih mudah diampuni, maka di mana letak keadilan? Di dunia ini jutaan orang hidup susah. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk makan. Ada ibu yang tak pernah libur demi anak-anaknya. Ada ayah yang punggungnya bungkuk mencari nafkah. Mereka tak pernah umroh. Tapi apakah mereka lebih hina di mata Tuhan? Belum tentu. Banyak orang menganggap seolah Tuhan berada di satu titik geografis. Padahal jika Tuhan benar maha besar, mustahil dia terbatas ruang. Tuhan tidak terkurung bangunan, tidak terikat koordinat peta, tidak menetap di satu kota. Kalau Tuhan ada, Dia mengetahui segala tempat, segala isi hati, segala niat. Bukan hanya mereka yang datang ke tanah suci. Mungkin tempat paling dekat antara manusia dan Tuhan bukanlah jarak ribuan kilometer, melainkan hati yang jujur, hati yang bersih, hati yang tidak iri, hati yang peduli sesama. Orang yang menolong tetangga lapar mungkin lebih dekat kepada Tuhan daripada orang yang sibuk ibadah tapi menyakiti orang lain. Karena Tuhan, bila ada, lebih mudah ditemukan dalam kasih sayang daripada dalam keramaian ritual. Masalahnya bukan umrohnya, masalahnya adalah niat. Ketika ibadah berubah menjadi status sosial, foto bandara, foto hotel mewah, foto depan Ka'bah, caption panjang penuh kesan suci. Lalu semua diumumkan ke media sosial. Jika niatnya pamer, maka perjalanan itu kehilangan makna. Tidak sedikit orang pergi layaknya wisata, belanja oleh-oleh, berburu foto terbaik, selfie di setiap sudut, pulang membawa air zam-zam, kurma dan cerita. Namun setelah kembali, masih suka memfitnah, masih kasar pada keluarga, masih curang dalam dagang, masih sombong pada orang miskin. Jika begitu, apa yang berubah? Perjalanan sejati bukan soal pesawat dan paspor. Perjalanan sejati adalah berubahnya sifat. Jika setelah umroh seseorang lebih rendah hati, lebih sabar, lebih jujur, itu indah. Namun jika hanya menambah gelar sosial, maka mungkin itu hanya liburan mahal. Bukan ibadah yang gagal, tapi manusia yang salah memahami ibadah. Ada banyak orang yang tak pernah ke tanah suci, namun hidupnya penuh manfaat. Guru yang ikhlas mengajar, petani yang jujur menanam pangan, ibu yang merawat keluarga tanpa keluh, tetangga yang membantu diam-diam. Mereka mungkin tak punya foto di depan Ka'bah, tapi mungkin namanya harum di langit. Ibadah bukan sekadar perjalanan badan, ibadah adalah perjalanan batin. Dari sombong menjadi rendah hati, dari tamak menjadi cukup, dari benci menjadi kasih, dari egois menjadi peduli. Kalau seseorang bisa melakukan itu tanpa umroh, bukankah ia juga sedang mendekat kepada Tuhan? Maka jangan ukur manusia dari seberapa jauh ia pergi, tetapi dari seberapa baik ia hidup. Jangan ukur kesalehan dari pakaian putih dan foto suci, tetapi dari kejujuran dan akhlak sehari-hari. Kalau Tuhan benar ada, Dia tidak butuh tiket pesawat untuk menemui manusia. Dia hadir di hati yang tulus, di tangan yang menolong, dan di hidup yang membawa manfaat. Karena mungkin jalan tercepat menuju Tuhan bukan ke tempat tertentu, melainkan menjadi manusia yang baik. Bukan jarak menuju tempat suci yang menentukan nilai manusia, tetapi jarak dari ego menuju kebaikan.